Aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan kerapuhanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap
Mitra Radio Gajah Mada FM 102.4, radionya orang Semarang. Dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR dalam mimbar agama Katolik yang juga menjadi renungan harian melalui YouTube Alois Budi Purnomo TV. Mimbar agama Katolik disampaikan melalui Radio Gajah Mada FM 102.4, radionya orang Semarang. Mosi-mosi, semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menganugerahkan kepada kami rahmat iman dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Kuatkanlah kami dalam kerapuhan dan kelemahan kami, agar setia mengikuti jalan Putra-Mu Yesus Kristus. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Yesus. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
bersyukur padamu atas segala rahmat-Mu, kasih setiamu selalu menyertai hidupku. Tuhan, ku bersyukur padamu atas karunia-Mu yang selalu Kau limpahkan dalam setiap langkahku. Tuhan, ku bersyukur padamu karena perlindungan-Mu dalam karya pelayanan bagi gereja dan bangsa. Bersyukur padamu atas karunia-Mu yang selalu Kau limpahkan dalam setiap langkahku. Bersyukur padamu karena perlindungan-Mu dalam karya pelayanan bagi gereja dan bangsa. Amin. Amin. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada. Selamat berhari Minggu di bulan Februari, hari Minggu pertama. Pada hari Sabtu kemarin kita membaca kisah Yesus yang mengajak para muridnya pergi ke tempat yang sunyi agar bisa beristirahat. Di situ saya mengatakan kalau Yesus pergi ke tempat yang sunyi itu biasanya dihubungkan dengan kehendak Yesus untuk berdoa kepada Bapa. Dan benarlah Injil pada hari ini yang kita baca menunjukkan hal itu. Yesus pergi ke tempat yang sunyi setelah melayani banyak orang untuk berdoa.
Di tengah hiruk-pikuk masalah sosial politik kita, terutama melalui media massa dan khususnya lagi medsos, tampaknya suasana itu begitu mencekam, krodit, karena dalam rangka pemilu khususnya Pilpres, kita melihat ada orang-orang tertentu yang sikapnya kurang bijaksana. Mohon maaf, saya harus mengatakan hal ini. Karena apa? Karena sebegitu bombastis, berlebih-lebihan, memutlak-mutlakkan, sehingga suasana menjadi tidak nyaman. Pada suatu hari, saya berjumpa dengan seorang tokoh yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemilu ini, ketika kami sama-sama mendapatkan penghargaan sebagai tokoh inspiratif Jawa Tengah bersama Habib Lutfi, Gus Mus, Ibu Menteri Sri Mulyani, Bapak Hedi Lugito, ada Profesor Dr. Albertus Wahyu yang di Kompolnas, kemudian banyak sahabat lainnya lintas agama maupun pribadi-pribadi yang mendapatkan anugerah tokoh inspiratif karena berbagai bidang dan kompetensi masing-masing. Ada yang di bidang UMKM, ada yang di bidang kebudayaan, ada yang di bidang kerukunan dan persaudaraan, dan seterusnya. Nah, dalam pembicaraan itu, beliau mengatakan kepada saya, Romo, suasana pemilu ini memang panas di tingkat atas, tetapi di tingkat akar rumput sebetulnya damai-damai saja, orang tenang, teduh, sejuk, tetap hidup dalam kerukunan. Saya mencoba untuk mencerna kalimat penting ini yang diucapkan tentu tidak dengan sembarangan. Dan saya mengalami, merasakan apa yang disampaikan tidak berlebihan. Kenyataannya memang demikian. Di tingkat elit, orang bertikai, berebut untuk mencari kemenangan. Padahal yang memberikan suara adalah rakyat, yang memilih adalah rakyat. Mengapa kita tidak menghargai hati nurani yang terus kita pegang dengan jernih, dengan bersih, tanpa paksaan, tanpa ancaman, semua diberikan dalam kebebasan batin. Ketenangan, keteduhan di tingkat akar rumput itu begitu nyata. Orang bekerja seperti biasa sehari-hari. Para petani pergi ke sawah, para nelayan ke laut, para buruh bekerja sesuai dengan kemampuan dan bidangnya, para pedagang di pasar, semua tenang teduh, tidak terjebak di dalam keributan. Nah, disinilah apa yang disampaikan oleh pribadi yang saya percaya bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu kita menjadi benar. Ketegangan-ketegangan, keributan-keributan itu terjadi di tingkat elit. Kalaupun terjadi di tingkat menengah, itu ada di dunia medsos yang gegap gempita, yang setiap kali bukan disaring tetapi langsung sharing. Apapun yang bernada merendahkan orang lain dibagi begitu saja. Ini sesuatu yang tidak bijaksana. Kita membutuhkan pemimpin yang ngesui kita, yang ngemong, yang memberikan ruang-ruang untuk keterbukaan. Tidak dengan sedikit-sedikit kalau berbeda lalu dibully, dihina, direndahkan. Kecenderungan-kecenderungan untuk
membuat suasana menjadi panas dalam situasi sosial politik tentu berlawanan dengan prinsip etis itu sendiri. Karena prinsip etis, etika adalah prinsip-prinsip yang dikedepankan untuk mendatangkan hidup yang damai, yang tenang, yang harmonis, yang rukun, yang bersaudara, bukan yang provokatif, yang apalagi merendahkan satu terhadap yang lain. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus memberi contoh kepada kita untuk selalu terbuka memberikan pelayanan kepada siapa saja, tidak mau dibelenggu hanya di satu tempat. Dia pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota, menjelajah untuk memberitakan Injil, bukan dengan cara menghina, merendahkan orang lain, tetapi bahkan menerima orang-orang yang direndahkan dan merengkuh mereka. Yesus menunjukkan kebijaksanaan sikap yang dapat menjadi teladan bagi kita. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk tetap setia dalam kerendahan hati, menghargai, merangkul, menghormati siapapun yang berbeda dari kita, dan kita tetap mengutamakan semangat kerukunan dan persaudaraan bersatu di dalam keberagaman. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas firman yang boleh kami renungkan. Kau berkati para mitra dimanapun berada, yang sakit Kau jamah, Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang sedang berduka Kau berikan penghiburan, dan Engkau menyempurnakan sukacita kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, mosi-mosi, berkah dalam. Seruan cinta ku serukan, pegikan damai ku pegikan, satu harapan, Indonesia Jaya, Indonesia merdeka, Indonesia sejahtera, Indonesia ku cinta.
sejahtera. Indonesia ku cinta, ku selalu berdoa. Ada kerukunan, ada persatuan, ada keadilan dalam Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.